Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dari kelas PJKRC dengan NIM 20030150101026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa teori psikologi belajar. Materi yang pertama yaitu beberapa teori behavioristik. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dari Thorndike, classical conditioning dari Pavlov, dan operant conditioning dari Skinner. Yang pertama yaitu koneksionisme dari Thorndike. Ada 4 yaitu hukum kesepian, hukum latihan, hukum efek, dan yang terakhir konsep transfer of training. Harlock pada tahun 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesepian dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, Oxendine pada tahun 1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Selanjutnya yaitu hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antar stimulus dan respon, sebagaimana dijelaskan oleh Fitz dan Posner dalam Vygotsky pada tahun 1964. Dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi, sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba. Perlakuan ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas fisik. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan, dan koneksi tersebut akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan. Hukum ini merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulangi bahan pelajaran atau bahan latihan. Makin sering dilakukan, maka makin dikuasai bahan pelajaran atau bahan latihan itu. Selanjutnya yaitu hukum efek. Hilgard dan Bauer pada tahun 1977 menjelaskan bahwa menguat dan melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respon akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Penerapan teori Thorndike dalam proses belajar motorik menurut Lutan pada tahun 1986 dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. Yang kedua, latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. Yang ketiga yaitu tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang keempat yaitu dengan belajar elemen per elemen akan memperhalus nilai transfer. Dan yang terakhir, untuk memperkuat koneksi stimulus respon dapat menggunakan hadiah. Dan yang terakhir yaitu konsep transfer of training. Masih ada satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Thorndike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. Selanjutnya yaitu teori kedua, classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses pensyaratan. Air liur anjing yang semula hanya keluar kalau ada perangsang yang berwujud makanan. Akhirnya dengan proses persyaratan tertentu, air liur anjing dapat keluar karena perangsang lain yang bukan makanan. Efek perangsang bersyarat tersebut kemudian juga dapat dihilangkan jika tidak diikuti dengan perangsang tak bersyarat. Teori selanjutnya yaitu operant conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan maka akan mengeluarkan makanan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respons, yaitu responde response dan operant response.
Responde-respons yaitu respons yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu seperti makanan yang menimbulkan air liur. Operan respons yaitu respons yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Materi selanjutnya yaitu beberapa teori kognitif. Yang pertama yaitu teori Gestalt. Yang pertama, hukum Pragnas atau penuh arti. Hukum ini merupakan hukum umum yang menyatakan bahwa pengamatan suatu objek cenderung untuk berkaitan dengan sesuatu, sehingga pengelompokan objek itu mempunyai arti tertentu baginya. Pengaturan tersebut mungkin menurut bentuk, menurut ukuran, menurut warna, dan sebagainya. Yang kedua, hukum kesamaan. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati deretan tegak lurus atau barisan sejajar sebagai kesatuan atau gestalt. Kemudian materi selanjutnya yaitu hukum kedekatan. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati A sampai B, C sampai D, dan E sampai F sebagai kesatuan atau gestalt daripada A sampai F atau C sampai F. Kemudian yaitu hukum ketertutupan. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung untuk membentuk gestalt. Contohnya pada umumnya orang yang akan cenderung mengamati B sampai C dan D sampai E daripada A sampai B, C sampai D, dan E sampai F. Yang kedua yaitu teori medan dari Lewin. Yang pertama, belajar adalah mengubah struktur kognitif. Pemecahan masalah hanya dapat terjadi apabila struktur kognitif diubah. Contoh, hubungkanlah keseimbangan titik-titik yang ada satu sama lain dengan menggunakan sebanyak-banyak 4 buah garis dengan tanpa mengangkat alat tulis Anda. Yang kedua yaitu peranan hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman merupakan dua sarana motivasi yang berguna, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan yang cukup. Nilai yang baik tentu sangat menyenangkan bagi siswa. Namun belajar untuk memperoleh nilai yang baik pada umumnya dianggap suatu yang kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk memperoleh nilai baik tanpa belajar, walaupun harus berbuat tidak jujur seperti menyontek. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan. Selanjutnya yaitu masalah sukses dan gagal. Faktor motivasi lain yang penting adalah pengalaman sukses yang berperan sebagai hadiah dan gagal yang berperan sebagai hukuman. Apabila seseorang mendapat pengalaman sukses, maka dia akan merasa bangga, senang, puas, bergairah, dan sebagainya, sehingga dia akan berusaha mencapai sukses pada setiap kali ada kesempatan. Sebaliknya, apabila seseorang mendapat pengalaman gagal, maka dia akan merasa malu, sedih, tidak puas, hilang semangat, dan sebagainya, dan tidak jarang lalu putus asa. Dan yang terakhir yaitu taraf aspirasi. Pengalaman sukses dan gagal itu erat kaitannya dengan taraf aspirasi seseorang. Sesuatu hal yang bagi seseorang dianggap telah menimbulkan pengalaman sukses, bagi orang lain barangkali masih dianggap kegagalan dan sebaliknya. Karena itu, pengenalan taraf aspirasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Dari materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa menurut teori koneksionisme dasar, terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan Tordi adalah hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, dan hukum transfer of training. Menurut teori classical conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat berbentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori operant conditioning mengemukakan perilaku sebagai hubungan erat perangsang dan respons. Menurut Skinner, adanya 2 macam respons yaitu responde-respons dan operant respons. Teori Skinner sangat besar pengaruhnya. Konsep-konsep behavior control dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh dari teori ini sangat besar. Teori Gestalt menganggap bahwa insek merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Hukum-hukum dari teori ini meliputi hukum Pragnas, hukum kesamaan, hukum kedekatan, dan hukum ketertutupan.
Unsur-unsur baru mengenai belajar menurut teori Medan dan Kurt Lewin sebagai berikut. Belajar adalah pengubahan struktur kognitif. Yang kedua, peranan hadiah dan hukuman sebagai motivator. Yang ketiga, masalah sukses dan gagal. Dan yang terakhir, tahap aspirasi. Itulah tadi penjelasan tentang beberapa teori psikologi belajar yang dapat saya sampaikan serta kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.